Kang, tenang Kang. Moyan, waduh jam sakieu moyan keneh atuh. Jarang-jarang Bandung udaranya kan lagi galau sekarang teh. Kalau tuh nangis terus. Aduh, Cedem lah. kedem. Sekarang teh pengen jalan-jalan Jalan-jalan kemana tuh? pengennya mah ke daerah atas, ke Bandung Utara. Alah, Kemarin teh baru lihat ada di cuplikan apa satu ton Indonesia Bertauhid. Dia ngebahas tentang apa pemuda yang baru hijrah ternyata ketika di Rukiah jalan radis ya. waduh. Jadi naon jadi mau atau jadi naon eta teh? Nah, eta jadi penasaran tempatnya di daerah Cikideng sana cus. Oke. Apa gitu? Ini siap-siap dulu. Sok. Ya, anda mau ikut Milu atuh, tidak kudu ditinggalkeun. Dek. Sampai ketemu di sana ya bro. Oke. Cus. Saya di mana? Di iya Garut. Nope. Alhamdulillah ya, udah nyampe. Ini tempatnya adalah Kebun Quran Store ya. Di sini selain bisa buat Ibu Nabawi ya, juga bisa membeli herbal yang berbau apa? Berbau bahan-bahan yang berasal dari Al-Quran. Ya, yang terkenal tuh biasanya apa sih? Daun bidara ya. Bagus. Kita lihat. Ini daun bidara bukan? Ini bukan, men. Ini Ustadz Usman, ini Ustadz Yono ya. Ini apa kan? Ini jus bidara, daun bidara. Jus bidara. Mau langsung diminum? Wah tuh, kayaknya jadi. Jus bidara. Manfaatnya buat apa kan? Ini untuk ya bisa pasien. Oh, Rukiah. Jadi sudah di Rukiah, di jus, nanti diminumkan ke pasien yang sudah. Klah, udah di Rukiah langsung di jus. Di jus mau di Rukiah. Oh, sugande udah di Rukiah si pasiennya langsung dihabisin ke dia di jus. Nope. Tak asik. Oke. Diminumkan ke pasien Oh. untuk membantu mengeluarkan efek negatifnya. Oh, efek negatifnya. Gitu tuh, ini nih. Antum mau jus Mau. ini nih? Nanti. Kan harus didiagnosis antum Jus juga. alpukat. Jus alpukat. Beda tuh tama. Nah, selain ini Kang Usman ini ada banyak nih. Ada apa aja? Ini ada produk-produk olahan dari daun bidara. Daun bidara. Ini ada teh. Teh bidara nih. Ini teh daun bidara. Ini diseduh atau di gimana? Dicelup. Oh, dicelup, Dileg-leg. diuyup, Ini ada tuner tuner. seperti bengkak. Woi, pantesan ketinggali kasep wae nya Oh, eta. Madu bidara. Nah, ini bestseller. bestseller ini madu bidara. Mantap nih. Dan ini ada Sabun. sabun batang dan sampo cair. Oh, iya. Orang ker di prospek kita ngali produk. Nah, Ini ada cider fresh care-nya. cider, oh, fresh Ini care-nya. ada kapsul Oh, terapi di rumah ya untuk semua pasien Nah, di sini itu. pasti minum itu. minum ini nih, kapsul bidara. Dan ini ada cairan pembersih lantai. saya pembersih Buat lantai tempel ya, coba buat tempel. tempel. Oke, ini Ini ada daun petin. oh, daun. Wah, banyak pisan ininya apa? Produk-produknya ya. Ya, produk-produknya banyak banget ini. Ini bisa dibeli langsung ke sini di store-nya atau juga nanti bisa via online ya nanti ya. bisa. Nanti via online. Oke. Oke, kita akan lihat lagi ke dalam boleh kan ya? Boleh. Lihat ya. Silakan. Ya. Nanti ada klinik, ada lesehan dan sebagainya silakan. Oh, iya. Ada makan nanti Nah, ada eta. makan. Nu inti nama eta. Menu andalannya adalah nasi tutuk oncom bidara. Wih, Selain kenyang, sehat, dapat manfaatnya juga. Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi bro. Oke. Alhamdulillah ya. Nah ini Ustaz, Iya. Karena kita kan pengen tahu nih, ini kan
satu kawasan nih bisa dibilang solusi buat umat nih. Iya. Nah ini namanya kebun Quran. Kenapa sih namanya kebun iya. Quran gitu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya kebun Quran itu terinspirasi dari Al-Quran sebetulnya. Ketika kebetulan saya mengkaji Quran, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan dan telah menciptakan tanaman-tanaman di dalam Al-Quran. Banyak sekali macamnya ya. Nah, salah satunya waktu itu saya tertarik dengan tanaman bidara kan. Jadi tanaman bidara ini sedikit spesial buat saya. Selain dia disebutkan dalam Al-Quran, nah ternyata tanaman bidara ini satu-satunya tanaman yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang ternyata ada di 3 tempat yang berbeda. Ya, yang pertama Allah sebutkan dalam Quran surat Saba ayat 16. Allah menyebutkan pohon bidara itu di negeri Saba. Ya, jadi pengganti tanaman. Itu di dunia berarti. Sekarang negeri Saba itu posisinya ada di Yaman, negara Yaman. Yang kedua, Allah sebutkan pohon bidara ini di dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 28. Allah menyebutkan pohon bidara itu pohon bidara yang tumbuh di surga. Sidrin makhdud. Dan yang ketiga, kata Allah, pohon bidara ini disebutkan sebagai pohon yang tumbuh di langit, yaitu Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha itu pohon bidara yang tumbuh di langit. Ya, letaknya ada di langit ke-7. Nah, oleh karenanya buat saya ini menarik. Ya. Nah, selain itu ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam banyak hadisnya berkaitan dengan sunnah-sunnah dari pohon bidara. Nah, saat ini Kang, ada sunnah dari pohon bidara yang saat ini terlupakan oleh kaum muslimin. Ada 3 setidaknya ini yang coba saya kaji. Yang pertama, sunnah pohon bidara itulah untuk mandi bagi mu'alaf. Yang saat ini saudara-saudara kita yang mu'alaf hampir sebagian besar tidak tahu bahwa ada hadis, ada sunnah. Ya, ketika mereka masuk Islam menjadi seorang mu'alaf, maka ada sunnah mandinya dengan bidara. Yang kedua, ada sunnah yang kedua adalah untuk memandikan jenazah. Ya, ini pun juga sama. Hampir sebagian kaum muslimin tidak mengenal bahwasanya ada sunnah dari pohon bidara ini yang digunakan untuk memandikan jenazah. Dan yang ketiga, sunnah pohon bidara adalah untuk mandi bagi wanita pasca haid. Dan ini pun juga sebagian besar kaum muslimah tidak mengenal. Nah, selain itu juga bidara memiliki manfaat untuk ruqyah, sebagaimana yang disebutkan oleh ulama tabi'in Wahab bin Nabi. Beliau pernah menggunakan 7 lembar dari daun bidara, ditumbuk halus, masukkan ke dalam air, kemudian dibacakan ayat kursi, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, diminumkan dan dimandikan. Nah, selain itu juga bidara memiliki banyak manfaat obat, terutama sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya At-Tibbun An-Nabawi. Dari situlah kemudian kebun Quran mengawali perjalanannya, diawali dengan pohon bidara kan. Tuh. Itu jadi asal mulanya ya kenapa kebun Quran. Nah, ini Ustaz, kan kalau aneh lihat tagline-nya tuh solusi dan berbagi ya. Nah, itu yang menarik nih. Kenapa sih ngambil tagline itu ya? Cara tentang tagline-nya atau visi besarnya kebun Quran adalah solusi dan berbagi. Solusi adalah ingin menjelaskan kembali tentang Al-Quran itu sendiri, bahwasanya di dalam Al-Quran banyak sekali kemudian Allah menjelaskan tentang solusi-solusi untuk kehidupan manusia. Ya, karena saya concernnya di dunia kesehatan, nah, saya ingin mengenalkan kembali, menghidupkan kembali sunnah-sunnah kesehatan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan disebutkan dalam Al-Quran. Kita berikan solusi kepada umat. Berbagi, nah alhamdulillah kebetulan kebun Quran sampai saat ini kita sudah punya banyak program nih Kang. Yang pertama, ketika awal kemunculan pohon bidara tadi ya berkaitan dengan sunnah-sunnahnya, kami kemudian membuat program namanya Tebar Wakaf 1 juta pohon bidara untuk masjid di Nusantara. Ini wakaf kami dari kebun Quran yang kemudian kita distribusikan tanaman-tanaman bidara yang kita tanam untuk kita wakafkan di masjid-masjid, sekolah-sekolah, pondok pesantren, majelis taklim dan lain sebagainya. Nah, selain itu kita kebun Quran juga memiliki satu konsep Kang. Kalau mungkin kawan-kawan kita yang lain bikin program-program sedekah Jumat, sedekah nasi untuk doa dan sebagainya, atau sedekah-sedekah yang lainnya. Nah, karena basic kita di kebun Quran ini tentang kesehatan, maka kita punya program namanya sedekah terapi. Nah, ini kita selenggarakan di kebun Quran setiap Jumat pekan pertama dan pekan ketiga. Jadi siapapun yang ingin diterapi dan ingin kenal dengan Tibbun Nabawi bisa datang ke kebun Quran dan itu free
kita sedekah ilmu di situ, dan siapapun teman-teman terapis yang ingin bergabung dengan kita pun kita sangat terbuka. Karena memang terus terang saja nih, sudah 1 bulan ini berjalan, program sedekah terapi ini berjalan, ternyata antusias masyarakat sangat luar biasa. Kadang kita kewalahan sampai malam terus nih. Nah, kemudian juga selain itu kita sekarang mencoba juga mengenalkan sunnah-sunnah yang lain, yaitu sunnah berkuda. Nah, alhamdulillah kemarin 22 Februari 2020 kita sudah selesai nih mengadakan event Daurah Sunnah Berkuda Bandung. Alhamdulillah, kebetulan memang targetnya segmentasi anak-anak nih. Kita ingin mengenalkan sunnah berkuda mulai dari anak-anak. Alhamdulillah responnya luar biasa. Dan insya Allah event ini akan kita terus rutinkan. Insya Allah, ini luar biasa ya. Jadi banyak banget di sini faedahnya. Nanti mungkin Ustadz kita usulin ke Pak Sutradara ya. Sutradara itu sutradaranya tuh. Nanti kita usulkan, kita bahas lebih dalam lagi soal bidara itu apa ya. Mungkin ini kita ngevlog untuk pengenalan dulu seperti apa kebun Quran, ada apa aja. Nanti aneh boleh ya muter-muter nanya-nanya ke terapis gini. Siap. Ini boleh kan terbuka. Siap tuh ya. Jazakallah khairan. Siap. Jazakallah. Alhamdulillah ya. Tadi udah muter-muter di sini, ternyata udah ketemu dengan di gedung salah satunya. Bang Ustaz. Alhamdulillah. Nah ini Ustaz, aneh teh pengen tahu di kebun Quran itu kan ada beberapa fasilitas. Ini pakarnya Tibun Nabawi nih. Di sini tuh ada Tibun Nabawi. Nah, Tibun Nabawi itu sebenarnya seperti apa sih kan? Kadang-kadang orang masih awam ya. Iya. Naon sih Tibun Nabawi teh gitu. Tibun Nabawi itu muncul di abad ke-13 kan. Nah, jadi Tibun Nabawi itu muncul di abad ke-13 oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ketika itu di dalam kitabnya Tibun Nabawi itu digambarkan beberapa metode-metode Rasulullah SAW. Salah satunya adalah bekam. Nah, memang banyak masyarakat kita yang sampai saat ini apa sih bekam gitu ya, bingung gitu ya. Kan udah pernah bekam lu, antum gitu ya. bahkan yang lebih ini lagi apa, fasdu. Oh, fasdu. Ini fasdu lebih aneh lagi. Ini kalau bahasanya ada fasod, ada totok darah. Kalau di kedokteran itu plebotomi namanya. Plebotomi. Jadi prinsipnya fasdu itu beda dengan bekam kan. Walaupun memang beberapa pendapat mengatakan ada yang beberapa pendapat ya, ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak, ada yang mungkar segala macam. Tapi intinya adalah prinsipnya adalah mengeluarkan darah kotor, sama. Fasdu mengeluarkan darah kotor, bekam juga mengeluarkan darah kotor, sama. Hanya saja jalannya yang berbeda darahnya. Kalau bekam yang pakai kop itu kalau bekam itu kan kita melalui pembuluh darah kapiler namanya. Itu di pori-pori ya. Jadi pakai kita kop, kita tusuk. Nah, kalau fasdu itu dia pembuluh darah vena yang dia. Itu beda metode. Kayak donor darah. Betul. Gitu. Nah, ini salah satu Tibun Nabawi yang ada di kebun Quran salah satunya gitu. Nah, jadi artinya Tibun Nabawi adalah kalau kita gambarkan adalah pengobatan ala Nabi. At-tibun, at-tib itu mengobati, at-tibun, tabib itu yang mengobatinya, tibun itu mengobatinya. Jadi yang mengobati tabibnya. Nah, seperti itu. An-Nabawi itu adalah nabi. Jadi ada dua versi yang perlu kita pahami. Ada Tibun Nabawi yang memang dicontohkan oleh Rasulullah, seperti bekam contohnya. Tapi ada Tibun Nabawi yang prinsipnya adalah manhaj atau jalan kenabian. Masa jalan metode ya. Metode yang Rasulullah SAW itu tidak larang dan tidak haramkan. Salah satu seperti fasdu, seperti itu. Akan sekarang banyak nih teman-teman Tibun Nabawi kan ya, bukan cuma fasdu, mungkin lintah segala macam gitu. Udah pernah lintah? Belum. Pagi lintah darat jangan ya. Bahaya ya, jangan ya. Prinsip Tibun Nabawi ada 4 kan. Yaitu satu sesuai dengan syariat, nah, itu sudah pasti. Terus kedua efektif. Nah, yang ketiga adalah tidak menimbulkan doror yang lebih besar, artinya tidak berbahaya. Yang terakhir adalah halal. Halal artinya asupan, terus herbal segala macam, tidak mengandung keharaman atau kesyirikan. Siapa Ustaz? Nanti kita ngobrol lagi lebih dalam ya. Lanjut Kang. Lanjut kemana? Cari lagi ada orangnya. Cari lehan. Oke, tadi kita alhamdulillah udah ngobrol sama Ustaz Kang tadi ya. Iya. Ngobrol sama Tibun Nabawi. Nah, sekarang kita akan cari terapis nih, salah satu terapis di sini tentang ruqyah. Jadi ruqyah itu seperti apa sih? Nah, kenapa di ruqyah ada yang macam ya? Kalau lihat di video
Instagramnya udah lihat? Nanti kasih contoh lah, ada. Udah. Munculin dikit. Udah. Dimunculin di sini nih. Nih. Enggak. Iya kita biasanya. Ini kebunnya Kang. Ya kebunnya, tapi ini belum semuanya dioptimalkan. Iya. Ini. Assalamualaikum. Kan. Ada kudu dibuka sendana ya. Oh iya. Kayak musola. Nah ini Kang Ari. Kang Ari ini dulu satu alma mater sama Ani. Di kampus mana Kang? Sebutin jangan. Sebutin, jangan disebutin Itenas. Oh, Disebutin Itenas. jangan sebutin Itenas ya. Itenasnya disensor. Nah Kang Ari, kan Enggak. kita ngeliat di sini kebun Quran itu beraneka ragam ya. Insyaallah. Banyak di dalamnya, banyak insya Allah untuk umat lah solusi. Nah salah satunya tadi kan ada Tibun Nabawi, terus tadi di depan ada Kang Usman. Ya, betul. Ada di prospek suruh beli produk Kang Usman. Memang tugasnya itu. Oh, tugasnya. Tugasnya itu. Tugasnya itu ya. Artinya dia sudah menjalankan tugasnya dengan benar. Oh, insyaallah. Kita nggak ngomongin di belakang ya. Ya. Soalnya ada ini di sini. Nah, sekarang Ani pengen tahu nih mengenai Apa, Dok? tentang ruqyah. Mangga Kan insyaallah. masih banyak nih orang-orang yang ruqyah dengan cara ada yang dengan mediasi ya segala macam. Nah ini kalau di sini nih boleh tahu Kang Ari kayak gimana sih? Biasanya apakah orang tuh langsung harus ruqyah atau diagnosis tuh atau gimana? Allah alam. Hah? Allah alam. Pertama dari ruqyah sendiri, sepanjang pengetahuan saya, walaupun saya belum bakar, belum ahli, ya tapi sepanjang pengetahuan saya, ruqyah memang ada beberapa jenis. Allah alam. Ruqyah pada dasarnya pengertiannya adalah membacakan sesuatu untuk menyembuhkan. Allah alam, bisa itu penyakit jasad, penyakit fisik maksudnya, atau penyakit ruhiyah seperti gigitan, kalajengking, bisa ular, Allah alam, bisa penyakit psikis, insya Allah, karena ruqyah itu kan dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyampaikan dalam Quran surah Al-Fussilat ayat 44, "Qul huwa lilladzina amanu huda wa shifa." Bahwa katakanlah orang yang beriman bahwa Al-Quran itu adalah huda, petunjuk, dan syifa, penyembuh. Nah, berawal dari ayat itu memang kita mengambil sesuatu dari ayat itu, kita mempercayai, kita yakin bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan daripadanya. Maka dari itu insya Allah ruqyah yang dilakukan di sini ruqyah syariah. Karena ruqyah itu ada dua Kang, ruqyah syirkiyah, ruqyah syar'iyah. Allah alam, sekarang mungkin lagi rame. Ada orang yang bisa manggil nabi, ada orang yang bisa manggil malaikat. Allah alam. Nah itu silakan dinilai sendiri. TV itu ya. Makanya kita di sini karena tagline kita solusi dan berbagi, insyaallah solusinya syariah. Bahkan kita di sini memanfaatkan daun bidara. Kita ini mengikuti pendapat para ulama Wahhab bin Munabi, beliau ulama salaf. Allah alam, beliau generasi tabi'in, beliau menyampaikan bahwa bidara ini bermanfaat untuk ruqyah insyaallah. Gitu Kang. Ya, insyaallah. Jadi buat teman-teman nih, teman Sari Ahmed yang mau kesini mau ruqyah, Mangga, itu apakah langsung di ruqyah gitu, begitu datang dijauh atau apa bisa konsultasi dulu atau gimana? Nah, salah satu perbedaan antara ruqyah dan syariah dan syirkiyah itu, kalau syirkiyah dia bisa nerawang. Antum di belakang antum ini ada kuntilanak misalkan, Allah alam. Dalam diri antum ini ada jin, penyakit antum ini diserang sihir, yang nyihirnya ini, Allah alam. Kalau ruqyah syariah tidak seperti itu. Kita butuh info, kita butuh apa istilahnya, maklumat, butuh berita apa yang dikeluhkan. Misalnya suka mimpi buruk, Allah alam, suka didatangi makhluk-makhluk yang mengerikan, ya Allah alam ya. Terus berat dalam ibadah, karena salah satu faktor indikasi yang bisa dilihat, yang paling mudah dilihat itu dia berat dalam beribadah. Jadi kita tanya dulu, baru nanti kita tahu insyaallah surah apa yang harus kita bacakan kepada disesuaikan insyaallah. Kalau sihir nanti ada pemutus sihir kayak Al-Baqarah 102 seperti itulah kurang lebih kan. Diagnosa dulu baru kita ruqyah, nanti kita luruskan lagi tauhidnya. Karena yang penting itu pasca ruqyahnya, mampu nggak dia menjaga dirinya dekat dengan Allahnya agar terbebas dari gangguan-gangguan syaitan. Karena janji Allah seperti itu kan, innahu laisa lahu sultanun, sungguh kata Allah setan itu tidak akan berpengaruh, tidak akan bisa mengganggu istilahnya kepada manusia.
Manusia yang seperti apa? Alladzina amanu, beriman, dan wa 'ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal kepada Allah. Allah Allah. Punten Kang agak panjang ngomong kebiasaan. Namanya ada ustadznya kayak gitu ya. Enggak. Oke, siapa tuh Kang Ari? Enggak, siap. Nanti mungkin kita akan bedah lebih dalam, jadi bedah wanya itu kebiasaan. Kita akan bahas lebih dalam nanti tentang ruqyah lah. Mangga insyaallah. Siapkan session nih. Kepada silakan. Sampai Mangga, insyaallah. mungkin kalau boleh nanti kita lihat pas proses ruqyahnya. Nah, tapi ya itu kalau pas proses ruqyah yang bersangkutan boleh nggak ini ditayangkan, apalagi TV nasional kan ini ya? Nope. Bukan internasional, itu dunia akhirat. Ya Allah. Oh iya Itu betul. kita Ya. harus minta izin. Iya sih betul Ya, betul. bismillah. Kita yang penting semua enak, semua baik, dakwah kita tersalurkan insyaallah. Ya, Siap. tersampaikan. Siapa tuh? Nun? Siap. Mangga, Pak Don. Oke, ya karena sudah mengoet. Apa yang ngoet? Perut, men. Kita akan ke Makanan. Makanan di kebun Quran. Nah, makanan di kebun raya itu ada yang spesial namanya tutuk oncom bidara. Ya, jadi yang ditutuk itu oncom Sama bidara. sama bidara, disatuin sama bidara. Karena khasiat dari bidara itu luar biasa. Banyak ya. Insyaallah. Oke. Sambil makan mungkin ya. Sambil bilang ya. Ya, kan kita akan lanjut. Oke. Siap, mangga. Assalamualaikum Mama. Nah ini akhirnya ya kita di tujuan utama kita adalah makan. Nah sebelum kita pesan makan nih pengen tahu nih sama Uma ya, Uma Eli ya, Uma Eli pengen tahu nih di sini menunya ada apa aja sih makanannya? Menu yang ready ya insya Allah Ya. setiap hari bismillah itu ada empempe. Untuk cemilannya ada empempe, kita juga ada empempe dari ikan tenggiri dan ada empempe untuk vegetarian yang memang tidak makan ikan. Saya rubah ditambahkan dengan susu. Jadi nanti untuk rasanya sih insya Allah ya banyak yang suka. Kemudian cemilan lainnya baksonya juga insya Allah bervariasi, ada beberapa varian, bakso kornet, bakso rawit dan sebagainya. Untuk makan besarnya nanti ada tongseng, ada soto betawi, iga garang asam, dendeng balado dan masih banyak lagi deh. Nanti bisa dicoba kesini. Iya. Yang spesial apa nih menu spesial di sini yang beda dari yang lain? Alhamdulillah mungkin di sini kita sudah mencoba untuk beberapa menu yang memang kita ngambil beberapa menu yang memang mengandung bahan-bahan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah bidara. Bidara saya campur dengan beberapa menu, diantaranya itu nasi tutuk oncom, kemudian ada nasi bakar juga. Jadi untuk kunjungan-kunjungan dan untuk yang stay insya Allah untuk setiap hari juga akan kami siapkan tutuk oncom bidara. Tutuk oncom bidara. Itu teh tutuk oncom disatuin ditutuk sama bidara atau pas ngeliwatnya sama bidara gimana sih prosesnya? Sebetulnya untuk simpelnya, sebetulnya kan kalau nasi tutuk oncom kita buat racikan oncomnya dengan bahan-bahan yang memang khas seperti kencur dan lain sebagainya. Di situ baru ditambahkan bidara. Kemudian kita sambil insya Allah kita bacakan juga ayat ruqyah, kita campur nanti dengan nasi panas, kemudian nanti sebagai garnish nanti di atasnya kita simpan daun bidara. Dan alhamdulillah selama ini Mas itu dimakan sama konsumen bidaranya, jadi sebagai terapi ya, kita juga udah tahu fungsinya seperti apa. Insya Allah mudah-mudahan berkah aja ini. Siapa tuh Mak? Kalau gitu saya mau pesan ya. Ini main ya? Nah, sama teman-teman pengen nyobain. Mangga siap. Bidara ya? Siap ya. Saya siapkan ya. Ya, Tunggu ya. ya. Ya, Oke, kasih Mak ya. sama-sama. Ditunggu. Aduh, nggak sabar nih ya. Nasi tutuk oncom bidara. Iya, ini bidaranya. Saya pakai tangan. Oh ini bidaranya guys. Bidaranya. Dan ada di dalam juga ditutup ini teh. Teh ya. Ya.
cuci tangan dulu tuh. Nah ini nasi tutuk oncom bidara ya. Kenapa disebut nasi tutuk oncom bidara? Karena di sini ada oncom. Terus jenisnya juga disatuin sama daun bidara tuh ada butiran-butiran bidara. Semuanya di sini disatuin. Tambah sambal, tambah ayam, tambah sayur. Ini sebenarnya topik utama vlog hari ini adalah makan. Jadi ya alhamdulillah perjalanan dari tadi pagi sampai sekarang siang kita udah ngobrol-ngobrol sama tadi ada Kang Usman ya. Kang Usman awal kita ngobrolin produk-produknya ada di sini banyak herbalnya. Jadi yang betul-betul herbal yang insya Allah bisa mewakili buat kesehatan bisa beli di sini. Juga tadi udah ngobrol sama Ustadz Rahmat mengenai Tibu Nabawi. Udah ngobrol sama Kang Ari Rukia ya, udah all about tentang kebun Quran itu apa, sama foundernya sendiri sama Ustadz Sofyan. Tadi kita udah tahu sih visi misinya kemana ya. Dan sekarang saatnya makan. Kalau begitu kita undur diri dulu ya, punten ya. Mun aya heureuy kumaha atau ada maklum atau ya. Dan namanya juga apa tuh ya kita mah gimana langsung darah duluan. Udah teh ya guys, saya makan dulu, bye.